Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Afif Rakir dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apakah kalian pernah mendengar apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence merupakan teori kecerdasan yang memiliki banyak jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 jenis kecerdasan menurut teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Nah, latar belakang multiple intelligence. Teori ini diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 sebagai kritik terhadap pandangan tradisional yang menganggap kecerdasan hanya diukur dari kemampuan logika dan bahasa melalui tes IQ. Gardner menilai bahwa manusia memiliki beragam potensi kecerdasan yang berkembang berbeda-beda pada setiap individu. Setelah mendengarkan latar belakang, demikian teori ini memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan potensi pada anak yang membantu kita memahami keunikan setiap individu. Dengan mengenali kecerdasan mereka, kita dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Berdasarkan teori Howard Gardner, kecerdasan ini memiliki 8 jenis. Yang pertama, linguistik, logika matematik, musikal, kinestetik, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Selanjutnya, mari kita kenali bersama apa saja 8 jenis kecerdasan menurut teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Yang pertama, linguistik. Linguistik merupakan kecerdasan yang menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan, untuk memahami, mengekspresikan ide, dan berkomunikasi secara jelas. Kedua, logika matematik. Kecerdasan untuk menggunakan logika, angka, dan penalaran secara efektif untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi pola, dan memahami konsep abstrak. Ketiga, kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami dunia secara visual dan spasial, termasuk memvisualisasikan, memanipulasi, dan mengingat objek serta ruang. Selanjutnya, yang keempat, kinestetik. Kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuhnya secara terampil untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta terampil dalam koordinasi gerak, keseimbangan, dan keterampilan motorik halus serta kasar. Kelima, musikal. Musikal adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, menciptakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, ada juga karakteristik dan contoh kecerdasan dalam multiple intelligence. Pertama, kecerdasan linguistik. Karakternya terlihat dalam memahami kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dapat dicontohkan dengan menulis cerpen, membuat pidato, debat, jurnalis, atau membuat puisi, dan sebagainya. Kedua, kecerdasan logika matematika. Karakternya terlihat pada suka berhitung, menganalisis, memecahkan masalah, dan berpikir sistematis. Terampil dalam pola, angka, dan eksperimen. Dapat dicontohkan dengan menyelesaikan soal matematika, membuat algoritma, eksperimen sains, dan bermain catur. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Karakternya terlihat dalam mudah memahami gambar, warna, bentuk, dan tata letak. Imajinasi yang kuat dan mampu memvisualisasikan objek. Dapat dicontohkan dengan menggambar, desain grafis, membuat peta, dan sebagainya. Keempat, kecerdasan kinestetik. Karakternya terlihat pada belajar melalui gerakan, sentuhan, dan aktivitas fisik. Koordinasi tubuh yang baik. Dapat dicontohkan dengan olahraga, bermain drama, membuat kerajinan tangan, serta praktik laboratorium. Selanjutnya, kelima, kecerdasan musikal. Karakternya terlihat dalam peka terhadap ritme, nada, melodi, dan instrumen, serta mudah mengingat melalui lagu. Dapat dicontohkan dengan menyanyi, bermain alat musik, menciptakan lagu, dan sebagainya. Keenam, kecerdasan interpersonal. Karakternya terlihat mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami emosi orang lain, serta
mudah bergaul dan menyelesaikan konflik. Dapat dicontohkan dengan dapat mudah menjadi ketua kelompok, konselor, mediator, serta juga moderator diskusi. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Karakternya terlihat dalam memahami diri sendiri, emosi, kekuatan dan kelemahan pribadi, dan juga reflektif dan mandiri. Dapat dicontohkan dalam perencanaan pribadi yang baik, dapat mengambil keputusan bijak, serta juga dapat melakukan meditasi. Dan yang terakhir, 8. Kecerdasan naturalis. Karakternya terlihat peka terhadap alam, lingkungan, tumbuhan dan hewan, dan juga suka mengamati fenomena alam. Dapat dicontohkan dalam hobi berkebun, merawat hewan, observasi alam, dan identifikasi tanaman serta ekologi. Selanjutnya yaitu penerapan multiple intelligence dalam pembelajaran. Yang pertama ada strategi mengajar, di mana dapat menggunakan pendekatan yang beragam, metode untuk setiap kecerdasan. Kedua, aktivitas kelas dapat melibatkan siswa dalam kegiatan praktis yang menarik. Ketiga, lingkungan belajar, membuat suasana kelas yang menyenangkan dan suportif. Keempat, penilaian dapat menyesuaikan dengan kecerdasan siswa yang berbeda. Dan yang kelima, kurikulum dapat menerapkan dalam kurikulum yang fleksibel dan inklusif. Selanjutnya yaitu ringkasan dan refleksi konsep dalam pembelajaran multiple intelligence. Setelah kita memahami kedalaman teori multiple intelligence, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami teori kecerdasan itu penting karena setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan mengetahui jenis kecerdasan mereka, kita bisa memilih metode pembelajaran yang lebih tepat, menarik, dan efektif. Dengan hal ini, membantu anak berkembang sesuai potensi dan keunikannya.